Baik, pertama kita jalankan dulu ya untuk PHP Spark-nya ya, buka di bagian terminal di bagian atas ya, kemudian klik di bagian New Terminal. Baik, di sana kita jalankan saja sebuah perintah PHP Spark spasi serve ya, kemudian kita enter. Dia akan menjalankan untuk Spark-nya dan kita langsung bisa akses di alamat localhost 8080. Coba saya buka dulu di bagian browsernya. Kita tuliskan localhost, portnya 8080. Ya, kemudian kita enter. Nah, sudah tampil di bagian depan dari halaman yang kita gunakan kali ini tulisan Welcome to CodeIgniter 413. Nah, sebenarnya yang diakses di halaman depan ini sesuai dengan yang sudah kita sampaikan kemarin, yakni adalah kelas Home, teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian Visual Studio Code dan kita lihat di bagian kelas Home ya. Saya minimize dulu. Nah, ini adalah lokasi dari project kita di bagian CodeIgniter. Untuk terminalnya supaya saya close. Oke, kemudian kita lihat di bagian dalam dari folder app ya. Kemarin sudah kita sebutkan ada app, public test, dan juga sampai dengan writable. Nah, di sana ada folder app. Kemudian di dalam folder app ada folder namanya adalah controllers. Kalau misalnya kita buka, di sana ada file tulisannya adalah home.php. Dan inilah file yang pertama kali diakses oleh aplikasi di bagian CodeIgniter kita. Nah, mengapa di bagian home.php ini yang pertama kali diakses? Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya, dia diatur di bagian config, kemudian di bagian file roots ya, di bagian file roots. Nah, ini dia langsung diakses pertama kali dengan meletakkan di bagian roots-nya. Default controller pertama kali yang diakses adalah home ya, ini adalah pengaturannya. Sekarang kita kembali lagi ke bagian home.php ya, di bagian dalam dari controllernya. Ini adalah kelas ya yang pertama kali diakses, filenya namanya adalah home.php, kemudian kelasnya juga punya nama yang sama, yakni adalah home. Nah, coba sekarang kita buat controller baru ya. Sebelumnya kita berikan nama home, misalnya kita duplicate saja, copy ya, kemudian kita Ctrl V, dan kita berikan nama, misalnya kita rename, kita berikan nama siswa, ya, kemudian kita enter. Kemudian di bagian kelas bukan home, tapi kita beri nama siswa. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, coba sekarang kita coba akses ya untuk file siswa ini dan punya kelas siswa di bagian browser kita. Nah, diperhatikan bahwa ketika kita membuat controls baru namanya ya, namanya adalah siswa ya, siswa.php, kemudian di bagian kelasnya punya nama yang sama yakni adalah siswa ya, diperhatikan. Seperti juga di bagian home.php, dia punya file namanya home.php dan punya kelas namanya yang sama yakni adalah home ya. Sekarang coba kita akses dulu di bagian siswa. Kita menuju ke browser. Sekarang kita buka ya, tertulis di sini localhost 8080. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berikan default seperti ini yang diakses sama ya, kalau misalnya kita akses di bagian home seperti ini. Nah, datanya sama. Karena sebenarnya yang diakses di bagian depan ini, kelasnya adalah kelas home di bagian file home.php. Nah, sekarang kita coba di bagian siswa ya, kita masukkan, kita ganti dari yang sebelumnya adalah home, kita ganti menjadi siswa. Kemudian kita enter. Nah, tulisannya masih sama karena view kita masih melakukan akses kepada file yang sama di bagian home ya. Sekarang kita coba buat view baru ya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, teman-teman. Baik, di sini kita klik di bagian directory view. Oke, kemudian kita buat file baru ya. Kita buat file baru, misalnya kita klik di bagian atas. Kemudian kita berikan nama misalnya adalah siswa.php. Kemudian kita enter. Nah, di bagian siswa ini misalnya kita berikan tulisan H1 dan kita berikan tulisan aku adalah halaman siswa. Siswa ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, kita sudah membuat sebuah file baru di bagian dalam dari directory views ya. Tulisannya adalah filenya namanya adalah siswa.php dan tulisannya hanya simpel saja. Aku adalah halaman siswa. Nah, sekarang kita akan coba akses ya file siswa.php ini dari controller siswa.php kita. Kita menuju ke bagian directory controllers. Controllers ya di bagian file siswa. Dan sekarang kita ganti dari akses kepada welcome message, kita ganti menjadi akses ke siswa. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita buka lagi untuk bagian browsernya. Kita coba refresh. Nah, dia mengganti tulisannya ya menjadi tulisan aku adalah halaman siswa dan dia diakses dari file yang baru saja kita buat
yakni adalah file siswa.php di bagian dalam dari directory views. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan akses kepada kelas siswa ini, kalau misalnya kita tuliskan siswa/index ya, kemudian kita enter, hasilnya sama karena function ya, index di bagian belakang ini adalah functionnya, kemudian siswa di bagian depannya ini adalah kelasnya. Jadi siswa ini adalah kelasnya, kemudian functionnya adalah index. Nah, sekarang coba kita buat function yang lain ya. Misalnya kita berikan nama functionnya adalah detail ya. Sekarang kita coba bagian Visual Studio Code lagi. Oke, kemudian kita menuju ke bagian siswa.php ya, di bagian controllers-nya. Kemudian kita buat sebuah function ya, kita masukkan function, kemudian kita berikan nama functionnya misalnya adalah siswa_detail. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba berikan tulisan ya di bagian dalamnya. Kita bisa langsung return saja, return view ya, misalnya kita masukkan siswa ya. Atau misalnya kita hilangkan saja untuk return view-nya di bagian siswanya. Oke, kemudian kita berikan tulisan langsung saja ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk CodeIgniter tidak begitu ketat ya dalam melakukan pengaturan penulisan PHP di dalam framework yang dimilikinya. Kita bisa langsung tuliskan saja misalnya saya siswa detail misalnya seperti ini. Saya function misalnya saya fungsi siswa detail. Ya, saya Ctrl S. Sekarang kita coba akses di bagian alamat ya, di bagian siswa, kemudian siswa detail. Kita buka lagi untuk browsernya. Kemudian kita ganti dari index ini, kemudian kita tambahkan siswa_detail. Kemudian kita enter. Nah, tulisannya saya fungsi siswa detail ya, di bagian browsernya bertuliskan saya fungsi siswa detail. Nah, sebenarnya kita juga bisa memasukkan parameter yang lain ya di bagian siswa detail ini. Misalnya kita akan buat parameter berisi kelasnya ya, misalnya kelas IPA, IPS, ataupun bahasa. Ya, sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Nah, untuk mendapatkan parameter dari URL-nya, bisa kita masukkan di dalam parameter di bagian fungsi ini. Ya, sebelumnya cuma kosong saja di dalam kurungnya, misalnya kita tambahkan kategori. Bukan kategori ya, misalnya kelas, kelas. Ya, kemudian akan kita keluarkan di sini untuk isian dari kelasnya dengan kelas misalnya seperti ini, dan coba kita besarkan untuk tulisannya, bukan default seperti ini, kita berikan H1 ya biar lebih besar. H1. Oke, seperti ini. Saya fungsi siswa detail dengan kelas, kemudian dia akan mengambil dari parameternya di bagian URL-nya. Sekarang kita buka lagi untuk browsernya. Oke, coba kita refresh dulu. Sorry, dia tidak bisa mengeluarkan ya, karena kita meminta di sini untuk melewatkan satu buah parameter. Nah, untuk menambahkan parameternya, kita berikan slash lagi ya, di bagian browser kita, di bagian alamatnya. Kita tambahkan misalnya adalah kelas ya, misalnya kelasnya adalah IPA ya. Kemudian kita enter. Nah, dia sudah memasukkan di sini kelasnya adalah kelas IPA ya. Misalnya kita gantikan menjadi IPS, kita enter. Sudah berganti tulisannya, saya fungsi siswa detail dengan kelasnya, yakni adalah kelas IPS ya. Misalnya kita tambahkan lagi, detail bahasa ya, kemudian kita enter. Nah, dia akan mengambil datanya sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Dan kita memasukkannya dengan menambahkan parameter ya. Misalnya kita tambahkan parameter lagi ya, tidak cuma kelasnya. Misalnya kita berikan, kalau yang SMA itu apa ya, bukan name ya. Mungkin ID gitu ya. Kita berikan ID-nya, kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Oke, kemudian kita berikan lagi yang setelah kelas ini, kita berikan $ID. ID siswa misalnya, ID siswa. Kemudian kita tambahkan di bagian tulisannya, tidak cuma tulisan saya fungsi detail kelas dengan kelas yang dimasukkan di bagian parameter, tapi kita tambahkan lagi dengan ID siswa ya. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lagi buka di bagian browser kita. Ya, kemudian kita coba refresh langsung, harusnya dia menampilkan untuk errornya karena parameternya kurang ya, tidak cuma satu parameter ya, parameter yang satu cuma bahasa saja. Kemudian kita tambahkan lagi slash dan kita masukkan parameter yang berikutnya, misalnya ID siswanya adalah 234 misalnya. Kemudian kita enter.
Maka dia menampilkan saya fungsi siswa detail dengan kelas bahasa, ini adalah parameter yang pertama, kemudian dengan ID 234, ini adalah parameter yang kedua. Nah, kemudian misalnya kita akan buat sebuah fungsi dan ceritanya fungsinya itu hanya bisa diakses oleh fungsi di dalam kelas ini ya, sehingga tidak bisa langsung diakses oleh browser. Kalau di bagian siswa detail dan kemudian fungsi indeks ini, dia bisa langsung diakses melalui browser. Dan kalau kita misalnya akan membuat fungsi bantuan misalnya, ya, sehingga dia hanya bisa diakses oleh kelasnya tanpa bisa diakses di bagian browser, kita bisa masukkan fungsinya dengan tulisan protected ya, protected, kemudian diikuti dengan function, kemudian diikuti dengan nama ya, nama function yang akan kita buat. Misalnya kita berikan nama validasi misalnya. Validasi ya. Protected function validasi ya. Kemudian kita misalnya berikan tulisan, kita return misalnya, return. Kemudian kita berikan tulisannya saya adalah fungsi protected untuk validasi. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita bukan return ya, kita masukkan echo saja, echo seperti ini. Ya, sekarang kita pastikan apakah dia bisa diakses di bagian dalam dari browser kita. Kita menuju ke browsernya. Ya, kemudian kita ganti dari fungsinya siswa detail ya tadi sebelumnya. Kita blok ya, kemudian kita hilangkan dan kita ganti dengan validasi misalnya. Kemudian kita enter. Nah, dia menampilkan pesan bahwa tidak ditemukan untuk metodenya, ya ini adalah metode validasi karena kita membuatnya dia menjadi protected. Nah, sekarang coba kita akses dia dari dalam dari kelas ini ya. Kita coba akses dari function siswa detail ini dan melakukan akses kepada validasi. Kita coba langsung tuliskan saja di sini this ya. This ini mengacu kepada kelasnya, kemudian yang akan kita akses adalah fungsi validasi. Baik, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba akses lagi ya di bagian metode ya, bagian function dari siswa detail ini. Kita menuju ke browser lagi. Kemudian kita hilangkan validasinya. Kita tambahkan menjadi siswa detail slash kelasnya bahasa slash untuk ID siswanya 234. Kemudian kita enter. Nah, dia menampilkan saya fungsi siswa detail dengan kelas bahasa dengan ID 1234 dan di bagian bawahnya ada tulisan saya adalah fungsi protected untuk validasi, sehingga kita bisa melakukan akses kepada function berupa protected function tadi di bagian kelas yang sama karena kita aksesnya untuk fungsi validasi tadi ya yang termasuk protected tadi dari bagian fungsi siswa detail. Nah, berikutnya kita juga bisa ya membuat folder dalam folder controllers ini. Jadi di bagian app kemudian ada folder controllers. Misalnya kita buat folder lagi di bagian dalam dari controllersnya. Saya klik di bagian new folder. Kemudian kita berikan nama misalnya adalah admin ya. Kemudian kita enter. Ya, ini adalah folder baru, tulisannya adalah admin. Nah, coba saya akan tuliskan ya di bagian siswa ini. Saya coba copy, saya copy. Kemudian saya paste di bagian dalam dari admin ini. Ctrl V ya, tulisannya admin. Kemudian di bagian dalamnya ada file siswa.php. Coba saya buka dulu untuk bagian siswa.php di bagian dalam dari folder adminnya. Ya, tulisannya ini ya, siswa.php. Sekarang coba saya akan akses dia dari browser kita. Baik, di sini kita masuk ke bagian siswa dulu. Siswa ini adalah defaultnya. Kemudian kita akan akses dari dalam direktori admin ya, admin siswa, sehingga tulisannya admin siswa. Ya, kemudian saya enter. Dia tidak menemukan ya untuk kelas dari siswanya. Coba kita lihat dulu di bagian script kita. Nah, kenapa dia tidak bisa diakses? Karena di sini kita lihat ya, di bagian namespace di bagian atas tulisannya hanya app controllers ya. Kita perlu menambahkan ya, selain dari app controllers ini, kita tambahkan lagi di sini. Slash, kemudian kita masukkan, yakni adalah admin. Admin, kecil saja. Admin. Kita Ctrl S. Setelah menambahkan dari namespace-nya, sehingga dia bisa melakukan akses kepada direktori app, kemudian direktori controllers, kemudian direktori admin ya. Admin sesuai dengan yang kita buat baru saja, yakni adalah folder admin.
Nah, kita juga perlu melakukan akses kepada base controller karena di sini si bagian kelas siswanya dia melakukan akses ke bagian base controller, maka kita menggunakan use ya, kemudian app backslash controllers backslash kemudian base controller. Oke, kemudian kita Ctrl S. Baik, masih ada tulisan kelihatannya kurang titik koma ya. Kita berikan titik koma dulu. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian coba kita pastikan setelah di bagian indeks ini dia tidak menampilkan saja dari return view, kita berikan echo misalnya. Ya, kemudian kita tuliskan saya siswa dari directory admin. Ya, kita berikan H1 ya. Biar kelihatan ya, kita masukkan H1 juga di depannya. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita akses lagi di bagian browser kita. Sekarang kita coba refresh. Ya, saya siswa dari directory admin ya. Kita melakukan aksesnya dari foldernya adalah admin. Kemudian di sana kita mengakses untuk kelasnya, yakni adalah kelas siswa. Coba kita berikan tab baru. Kemudian kita tuliskan localhost 8080, kemudian /siswa, kemudian kita enter. Nah, tampilannya berbeda ya. Di sini kita melakukan akses ke bagian kelas siswa, sedangkan di bagian tab sebelumnya kita melakukan akses kepada directory admin, baru kepada kelas siswa. Nah, ini tadi kita melakukan akses kepada siswa yang di bagian dalam dari directory admin ya. Jadi bagian dalam dari controllers ada directory admin. Kemudian di bagian dalam dari directory admin ada file namanya adalah siswa. Nah, sebenarnya teman-teman kita juga bisa melakukan akses ya di bagian dalam dari kelas ini dan bisa kita akses dari kelas yang lain. Nah, sekarang kita menuju ke bagian siswa tapi di luar dari directory admin. Oke, di sini. Kemudian kita coba akan akses ya dari directory admin tadi kelas siswanya, kita akan coba akan akses dari luar directory admin. Nah, untuk menggunakannya kita perlu masukkan di bagian atasnya, kita tuliskan use app backslash ya, kemudian dimasukkan controllers backslash lagi, kemudian yang akan kita akses di directory admin backslash lagi, dan yang akan kita akses adalah kelas siswa. Oke, kemudian kita berikan S ya, kita berikan nama misalnya admin siswa. Ya, kita berikan titik 2, titik koma, bukan titik 2, titik koma. Kemudian coba kita akan akses dia ya di bagian kelas siswa, di bagian dalam dari directory admin ini. Kita akan akses di bagian dalam dari indeks di bagian kelas siswa ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan dulu admin. Kita berikan variabel ya, misalnya adminnya A-nya besar, misalnya admin siswa sama dengan new kan, karena kita melakukan akses pada kelas. Kita berikan new dulu, kemudian yang akan kita akses adalah kelas admin siswa ya, titik dengan tanda kurung. Kemudian kita akses dari sini ya sebuah fungsi yang di dalam kelas siswa di bagian dalam dari admin ya. Oke ya, agak muter-muter. Coba kita ulangi lagi. Jadi kita akan coba akses di bagian dalam dari kelas siswanya ada fungsi yakni adalah indeks ya. Di bagian kelas, di bagian dalam dari directory admin ini ada file siswa ya, ada file siswa. Kemudian file siswa ini punya fungsi yakni adalah indeks. Nah, fungsi indeks ini akan kita panggil dan akan kita jalankan di bagian file siswa yang berada di bagian luar dari directory admin. Coba kita buka dulu untuk siswanya. Oke, dan kita akses di sini. Tinggal kita masukkan $admin siswa, tanda panah. Ya. Kemudian diikuti dengan fungsi yang akan kita jalankan. Kita panggil, yakni adalah indeks. Ya, titik koma. Kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser kita. Sebelumnya tulisannya hanya aku adalah halaman siswa ya, kita aksesnya ke bagian directory, bukan directory admin, ya langsung di bagian kelas siswa. Sedangkan kalau misalnya kita akan akses ke bagian dalam dari directory admin, kita coba lihat. Harusnya tulisannya akan dikembalikan dengan tulisan saya siswa dari directory admin ya. Sekarang kita coba kembali lagi ke bagian tab sebelumnya. Kita coba refresh ya, harusnya nanti akan ada tambahan tulisan di bagian atasnya bertuliskan saya siswa dari directory admin. Karena kita melakukan akses kepada kelas tersebut dari kelas siswa ya. Coba saya refresh.
Nah, ada tulisan di bagian atasnya, saya siswa dari direktori admin. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang controllers. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.